Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang algoritma pengurutan atau yang biasa disebut dengan istilah sorting algorithm. Jadi, algoritma sorting atau algoritma pengurutan merupakan serangkaian instruksi ataupun langkah-langkah yang diberikan kepada elemen maupun data sehingga nantinya data-data atau elemen dapat diurutkan baik secara ascending maupun descending. Jadi, pengurutan dalam bentuk ascending atau pengurutan naik adalah pengurutan yang dimulai dari nilai terkecil menuju nilai terbesar atau kurvanya adalah naik. Sementara pengurutan menurun atau descending adalah pengurutan yang dimulai dari nilai yang tertinggi menuju nilai yang terendah atau biasa disebut dengan descending dengan kurva turun. Contohnya, untuk algoritma ascending, misalkan saja algoritma ini ditujukan untuk nilai-nilai numerik, maka seandainya terdapat angka, maka urutannya adalah 1, 2, 3, 4. Ini berarti urutannya naik atau ascending. Sementara kalau diurutkan menurun, berarti dari nilai terbesar maka urutannya menjadi 4, 3, 2, 1. Nah, kalau pengurutannya dalam bentuk alfabet, maka urutan naiknya adalah A, B, C, D karena A dianggap alfabet terendah. Kemudian kalau diurutkan secara descending berarti ditukar posisinya menjadi D, C, B, A. Karena A dianggap posisi terendah, maka terurut turun berarti dimulai dari D, C, B, A. Selanjutnya jenis pengurutan. Jenis pengurutan sebenarnya dibagi menjadi dua, ada pengurutan sederhana dan ada pengurutan tingkat menengah. Untuk yang sederhana dibagi menjadi tiga, yaitu ada bubble sort, ada selection sort, dan insertion sort. Nah, kemudian untuk yang tingkat menengah dibagi menjadi merge dan quicksort. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas selanjutnya bagaimana melakukan pengurutan dengan berbagai jenis teknik pengurutan yang ada di sini. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengurutan sederhana terlebih dahulu. Di sini kita mengetahui bahwa yang pertama pengurutan sederhana adalah bubble sort. Nah, bubble sort ini sendiri merupakan suatu algoritma pengurutan yang dikatakan algoritma pengurutan yang paling sederhana dan paling mudah dipahami. Cara kerja dari bubble sort ini sendiri yaitu membandingkan elemen yang bersebelahan di dalam suatu array, lalu menukarkan elemen yang bersebelahan tersebut ke posisi yang seharusnya dengan mengikuti pola apakah kita mau mengurutkan elemen tersebut secara ascending ataukah mengurutkan elemen tersebut secara descending. Contohnya misalnya, saya memiliki 1, 3, 5, maka yang dibandingkan pertama kali adalah elemen yang paling bersebelahan, yaitu 1 dengan 3. Jika kita ingin mengurutkan ini secara menurun atau kita mulai dari elemen yang tertinggi yang berada di posisi paling kiri, maka ketika kita membandingkan ini harus kita tukarkan karena 3 posisinya lebih besar sehingga elemennya menjadi 3, 1, kemudian 5. Nah, setelah itu baru selanjutnya dibandingkan 5 dengan 1. Karena 5 posisinya lebih tinggi, maka ditukarkan lagi, yaitu 3, 5, 1, dan seterusnya. Dilakukan berulang-ulang sampai posisi terurut dengan benar. Itu untuk bubble sort. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Contoh dari bubble sort di sini, kita memiliki nilai acak yang ingin diurutkan naik. Berarti di paling kiri adalah nilai terendah. Nah, sekarang langkah-langkahnya seperti apa? Nah, di sini proses putaran pertama atau iterasi pertama. Nah, di sini kita punya 53862. 53862. Yang kita lakukan adalah membandingkan elemen yang bersebelahan. Sehingga 5 dulu dibandingkan dengan 3.
Karena 3 lebih kecil, maka ditukarkan sehingga hasilnya menjadi 3, 5, 8, 6, 2. Setelah itu, kita melakukan perbandingan lagi 5 dengan 8. Posisi 5 lebih kecil sehingga 5 diam di tempat. Setelah itu, kita bandingkan lagi 8 dengan 6. 8 dengan 6, posisi 6 lebih kecil sehingga urutan menjadi 3, 5, 6, 8, 2. Setelah itu kita dibandingkan lagi yang terakhir, putaran terakhir 8 dengan 2, sehingga urutannya yang terakhir menjadi 3, 5, 6, 2, 8. Nah, pada iterasi pertama diperoleh hasil pengurutan 3, 5, 6, 2, 8. Ini adalah hasil yang terurut di iterasi pertama. Sehingga karena urutannya belum terurut dengan benar, dilakukan lagi iterasi selanjutnya. Iterasi selanjutnya di sini dibandingkan 3, 5, 6, 2, 8 diambil di sini. Kemudian 3 dibandingkan dengan 5. Nah, karena terurut sudah benar, maka 3 diam di tempat. Selanjutnya dibandingkan 5 dengan 6. 5 sudah sesuai sehingga 5 diam di tempat. Selanjutnya 6 dengan 2, ini belum sesuai sehingga ditukarkan posisinya, 2 digantikan oleh 6, 6 digantikan oleh 2 sehingga menjadi 3, 5, 2, 3, 5, 2, 6, 8. Selanjutnya yang dibandingkan adalah 6 dengan 8. Sudah benar posisinya sehingga urutan pada iterasi 2 menjadi 3, 5, 2, 6, 8. Itu yang diperoleh pada iterasi kedua yang akan digunakan pada iterasi ketiga. Di iterasi ketiga, kita gunakan angka yang sebelumnya 3, 5, 2, 6, 8. Dibandingkan 3, 5 sesuai sehingga diam pada tempatnya. 5 dibandingkan dengan 2 belum sesuai sehingga ditukar posisinya jadi 3, 2, 5, 6, 8. Selanjutnya dicek di 5, 6. Sudah benar sehingga diam 3, 2, 5, 6, 8. Terakhir 6 dibandingkan dengan 8. Posisinya sudah benar sehingga iterasi 3 menghasilkan 3, 2, 5, 6, 8. Karena masih belum terurut dengan benar, dilanjutkan ke iterasi keempat. Iterasi keempat ambil hasil dari iterasi ketiga, yaitu 3, 2, 5, 6, 8, diletakkan di iterasi keempat, dibandingkan 3 dengan 2. Belum sesuai, ditukar sehingga menjadi 2, 3, 5, 6, 8. Kemudian 3 dengan 5 dibandingkan, sudah sesuai, diam di tempat 3-nya. Kemudian 5, 6 dibandingkan, sudah sesuai sehingga 5 diam di tempatnya. 6, 8 dibandingkan, sudah sesuai maka diam di tempatnya sehingga hasil akhirnya adalah 2, 3, 5, 6, 8. Untuk melakukan pengurutan data tersebut ada 4 iterasi. Kalau ditanyakan di iterasi kedua hasil yang terurut adalah berapa? Berarti iterasi kedua urutannya adalah 3, 5, 2, 6, 8. Kemudian contoh yang selanjutnya dalam bentuk gambar. Nah, misalnya di sini ada 5, 1, 4, 2, 8. Di tahap 1 atau iterasi 1, ini sama ya. Jadi dibandingkan 1 dengan 5, jika tidak sesuai tukarkan posisinya sehingga menjadi 1, 5, 4, 2, 8. Kemudian 5 dengan 4 tidak sesuai, tukarkan 4 pindah ke sini. Kemudian selanjutnya 5 dengan 2, 5 dengan 2 tidak sesuai sehingga 2 di posisi sini. Kemudian selanjutnya 5 dengan 8 dicek sudah sesuai sehingga hasilnya adalah 1, 4, 2, 5, 8. Itu yang ada di urutan 1, hasil dari untuk gambar ini di tahap 1 urutannya adalah 1, 4, 2, 5, 8. Di tahap 2 diambil 1, 4, 2, 5, 8 kemudian dibandingkan 1 dengan 4 sudah sesuai atau tidak. Kalau iya,
turun angka yang terurut, kemudian 4, 2 dibandingkan karena belum terurut tukarkan sehingga 2 ada di sini. 44 dengan 5 diurutkan udah sesuai turun 45, kemudian 5 dengan 8 dicek sudah terurut sehingga urutan kedua adalah 1, 2, 4, 5, 8 dan seterusnya di tahap ketiga ketika sudah terurut maka pengurutan dihentikan. Selanjutnya di sini ada insertion sort di mana kita ketahui insert berarti melakukan penyisipan. Jadi insertion sort ini merupakan suatu algoritma pengurutan yang berbasis pada melakukan perbandingan atau comparison. Jadi elemen-elemen array dimasukkan satu persatu ke posisi yang seharusnya. Jadi nanti akan ada penyisipan ketika posisi dirasakan tidak sesuai, kemudian diurutkan berdasarkan posisi yang sesuai dengan cara melakukan penyisipan data. Nah, contohnya misalnya seperti yang terdapat pada layar berikut. Oke, baik. Contohnya di sini adalah contoh dari bentuk insertion sort untuk data 4, 3, 2, 10, 12, 1, 5, 6. Nah, data-data ini tujuannya akan diurutkan secara ascending. Nah, yang dilakukan adalah pertama dari data tersebut kita akan mengambil elemen dari indeks kedua. Nah, jadi yang diambil elemen dari indeks kedua di sini ada angka 3 ya. Di sini ada angka 3. Nah, kemudian setelah itu dari angka 3 ini kita akan melakukan perbandingan. 3 dibandingkan dengan 4, 3 lebih kecil, maka kita menyisipkan angka 3 ini di depan 4. Nah, jadi ambil nilai 3, disisipkan di 4, sehingga 4 ini akan bergeser, sehingga terjadilah urutan 3, 4, 2, 10, 12, 1, 5, 6. Ini adalah urutan pertama yang didapatkan. Nah, kemudian selanjutnya dari urutan ini kita selanjutnya mengambil elemen ketiga dari urutan yang sudah kita dapatkan di level pertama atau di tahap pertama. Nah, dari urutan ini kita ambil elemen ketiga karena tadi sebelumnya sudah mengambil elemen kedua. Nah, dari elemen ketiga ini kita membandingkan dari angka pertama. Jadi dari elemen pertama dibandingkan dengan angka 3, 2 dibandingkan dengan 3, 2 lebih kecil sehingga 2 disisipkan, sehingga 2 menempati lokasi yang tadinya dimiliki oleh 3, diam di sini 2. Selanjutnya sisanya bergeser, 3, 4, dan seterusnya bergeser. Oke, nah karena sudah berarti ini adalah tahap 2 yang diperoleh dengan urutan 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, tadi karena kita sudah mengambil elemen ketiga, sekarang kita bergeser ke elemen keempat. Elemen keempat ini akan kita bandingkan dengan semua yang ada di sebelah kanannya. Karena semuanya tidak ada yang lebih besar dari 10, sehingga tahap ketiga 10 diam di tempatnya, di sini. Jadi urutannya tetap. Tahap keempat yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita ambil elemen selanjutnya, kita ambil 12. Nah, 12 dibandingkan dengan semua nilai yang ada sebelumnya, 12 posisinya lebih besar sehingga di tahap 4 urutannya masih tetap. Nah, kemudian dari tahap 4 diambil elemen 1. Elemennya untuk nilai 1 dibandingkan dengan semua yang ada di sebelah kirinya, ternyata 1 lebih kecil dari 2 sehingga 1 disisipkan, sehingga di tahap 5 urutannya menjadi 1, sisanya bergeser ke kanan. Nah, selanjutnya di tahap kelima kita ambil lagi nilai 5. 5 dibandingkan dengan semua yang ada di sebelahnya, nah dia harus disisipkan di setelah 4 sehingga 4, kemudian 5 disisipkan, sisanya bergeser ke kanan. Ini yang terjadi di tahap 6. Nah, setelah tahap 6, ambil yang belum digunakan. Jadi 6 dibandingkan dengan semua nilai, ternyata dia cocok disisipkan di setelah 5, karena nilai 6 lebih besar dari 5. Sehingga 6 disisipkan, 10
12 bergeser. Karena semua nilai sudah kita gunakan, maka di tahap 7 pasti semuanya sudah terurut. Selanjutnya kita ke selection sort. Jadi selection sort adalah selection kan berarti melakukan pemilihan. Nah, jadi algoritma ini melakukan pengurutan dengan cara membagi data atau array menjadi dua bagian, yaitu bagian terurut dan bagian tidak terurut. Jadi setiap kali melakukan perulangan, kita melakukan pemilihan data sesuai dengan pengurutan yang kita inginkan. Contohnya kita mau mengurutkan elemen dari yang terkecil ke yang terbesar, berarti yang kita pilih pada tahap awal adalah mencari nilai yang paling kecil dulu. Kemudian untuk kita tukarkan atau kita bandingkan dengan indeks ke 0 dan indeks seterusnya. Nah, contohnya misalnya di sini pada gambar ini saya akan melakukan pengurutan naik. Berarti dari data terkecil. Jadi saya akan mencari data dari data-data yang ada ini, saya ambil dulu nilai yang paling kecil yang mana. Nah, di sini ditemukan 11 adalah nilai yang terkecil. Nah, setelah itu saya akan membandingkan 11 dengan data saat ini. Kan kalau kita bekerja dengan array dimulai dari indeks ke 0 ya. Nah, jadi kita bandingkan dengan indeks ke 0 dan seterusnya. Jadi 11 akan saya tukarkan posisinya dengan 64. Jadi 11 akan pindah ke sini, 64 akan pindah ke sisi yang tadinya ditempati oleh 11. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Oke, kita lihat di sini contoh selection sort dengan melakukan data terurut naik. Nah, jadi di awal kita di sini berarti punya nilai yang belum terurut yaitu 1, 10, 23, min 2. Nah, tahap yang kita lakukan pada selection sort adalah melakukan pencarian data terkecil. Dari data ini yang paling kecil adalah min 2, sehingga min 2 akan dibandingkan dengan elemen pertama di sini. Sehingga pada tahap 1 karena min 2 posisinya lebih kecil, maka di tahap 1 urutannya akan menjadi min 2, 10, 23, 1. Jadi data yang sebelumnya min 2 ada di sini, ini bertukar posisi dengan elemen pertama. Jadi dia dibandingkan dengan yang mana itu dia bertukar, sehingga urutan pertama pada tahap 1 menjadi min 2, 10, 23, 1. Tahap 1 atau sama dengan iterasi 1 atau proses 1 gitu ya. Jadi urutannya untuk tahap 1 adalah min 2, 10, 23, 1. Nah, kemudian dari urutan ini maka kita pindahkan ke yang kedua. Jadi min 2, 10, 23, 1, maka karena ini tadi sudah diproses, yang kita proses sekarang yang ada di sini, cari yang paling kecil. Berarti 1 adalah angka terkecil dibandingkan dengan 10. Karena 1 lebih kecil berarti ditukar posisinya. Berarti sehingga angkanya menjadi min 2, 1, 23, 10. Ini adalah urutan kedua yang diperoleh. Nah, selanjutnya dari sini kita pindahkan lagi ke tahap 3. Nah, dicari dari dua angka ini yang belum diproses, mana yang lebih kecil? 10. Berarti 10 ditukar posisinya menjadi min 2, 1, 10, 23. Ini adalah urutan ketiga. Nah, sekarang min 2, 1, 10, 23 ini di tahap keempat diambil nilai yang belum diproses, 23. 23 karena sudah tidak ada teman untuk bertukar berarti min 2, 1, 10, 23. Dan ini ternyata sudah terurut berarti untuk data 1, 10, 23, min 2 butuh 4 kali tahapan untuk bisa terurut dengan benar. Dengan cara terurut naik. Lanjut ke tahap selanjutnya, di sini kita memiliki pengurutan lanjutan atau advanced sorting. Nah, advanced sorting terdiri atas merge sort. Di sini adalah algoritma pengurutan berbasis pembagian dan penyelesaian data. Nah, bagaimana teknik pengurutan merge sort ini? Merge itu kan berarti kayak menggabungkan gitu ya. Jadi tadinya yang terpisah digabungkan. Nah, jadi di sini kalau merge sort
Kita punya data random, data acak. Awalnya kita punya 3, 9, 10. Nah, ini ya, ini data acaknya. Ini kita mau urutkan dengan urutan ascending atau terurut naik. Nah, di sini dikatakan blok berwarna merah menggambarkan keadaan yang terus dibagi dua. Jadi di merge ini kita akan terus-menerus membagi dua nilai sampai kita menemukan nilai yang sesuai. Nah, kemudian dari data ini dibagi dua terus-menerus untuk yang berwarna merah. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 data, berarti masing-masing 4. Kalau misalnya datanya lebih, berarti akan ada satu data lebih yang akan ada di sini ya, gitu. Nah, jadi di sini ada 4, setelah dibagi dua, masing-masing mendapatkan 4 data. Nah, yang dikerjakan ini nanti, ini sampai selesai, baru ini sampai selesai. Data yang ada di sini, ini terdiri atas 3, 9, 10, 1, kemudian di sebelah kanan terdiri dari 8, 7, 5, 2. Oke, sekarang kita ke yang sebelah kiri dulu. Nah, jadi data 3, 9, 10, 1 ini dibagi dua lagi mengikuti langkah sebelumnya. Jadi data selanjutnya di sini ada 3, 9, 10, 1. Nah, setelah didapatkan data ini, 39 sudah terpecah, 101 sudah dipecah, masing-masing 2 data. Ini dipecah lagi, ini jadi 3 sendiri, 9 sendiri, 10 sendiri, 1 sendiri. Nah, dari data ini nanti akan diurutkan berdasarkan yang lebih kecil dari masing-masing pembagian. Contohnya, 3 dengan 9, 3 lebih kecil sehingga 3 dulu dituliskan, baru 9. 10 dengan 1 lebih kecil 1 sehingga 1 dulu ditulis, kemudian 10 ditulis. Nah, dari data ini kemudian disatukan lagi, diurutkan. Jadi, diambil 1 dulu, kemudian 3, kemudian 9, kemudian 10. Nah, hal yang sama dilakukan di sisi sebelah kanan. Jadi di sebelah kanan tadi datanya adalah 8752, 8752 ini dipecah menjadi masing-masing 2, yaitu 87 dan 52. 87 dipecah masing-masing jadi 8 dan 7, 5 dan 2, kemudian digabungkan masing-masingnya dengan cara mengurutkan dari yang terkecil. Nah, jadi urutannya adalah 7 dulu baru 8, 7, 8, kemudian di sebelah sini 2 dan 5. Nah, setelah diurutkan baru digabungkan dengan mengambil nilai yang terkecil dari masing-masing pengurutan sebelumnya. Jadi 2, 5, 7, 8. Oke. Nah, kalau sudah, berarti nanti data yang sudah terurut di sebelah sini, ini akan diurutkan menjadi satu di bagian akhir. Nah, ini akan diurutkan menjadi ambil dari nilai yang terendah. Berarti 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, kemudian 5, 7, 8, 9, 10. Jadi dibuat urut di bagian terakhir. Nah, itu cara yang dilakukan pada melakukan merge atau menyatukan kembali. Jadi merge itu adalah menyatukan kembali. Jadi langkahnya data sekumpulan data dibagi dua, terus dilakukan sampai terpecah menjadi masing-masing satu. Kemudian yang masing-masing satu itu kemudian dikumpulkan lagi menjadi double-double lagi, dikumpulkan lagi. Nah, kalau sudah kembalikan ke posisi sebelumnya. Tadi mulai dari 4 berarti dikumpulkan menjadi masing-masing 4 lagi, baru dikumpulkan lagi menjadi satu kesatuan yang utuh seperti sebelumnya. Jadi dari penuh dipecah-pecah dibagi 2 sampai ketemu masing-masing per nilai. Nah, setelah itu kembalikan lagi ke bentuk awalnya dengan cara menggabungkan lagi sampai terkumpul nilai akhirnya dibagi 2 baru disatukan keseluruhannya. Oke. Itu untuk yang merge. Selanjutnya di sini ada quick sort. Quick sort merupakan algoritma berbasis pembagian dan penyelesaian yang lebih efisien lagi karena elemen
akan dicari sebagai pivotnya atau porosnya, kemudian mempartisi atau membagi-bagi ke dalam dua bagian yang lebih kecil. Nah, bagaimana maksudnya? Nanti kita lihat bagaimana teknik pengurutan dengan cara quicksort. Nah, jadi di quicksort ini kita punya data-data yaitu 9, min 3, dan seterusnya seperti yang ada di baris pertama. Nah, kemudian di sini kita akan mencari pivotnya yang menentukannya adalah yang berada di akhir data, kita ambil sebagai pivotnya. Oke, setelah kita mendapatkan pivotnya, kita letakkan pivotnya di tengah di sini. Nah, setelah itu kita akan membagi data menjadi data yang lebih kecil dari pivot dan data yang lebih besar dari pivot. Data yang lebih besar dari pivot kita letakkan di kanan, data yang lebih kecil dari pivot kita letakkan di kiri. Nah, yang lebih kecil dari 3 berarti min 3, kemudian 2, kemudian min 6, kemudian 1. Dan yang lebih besar dari pivot adalah 8, kemudian ada 5, kemudian ada 9, ada 6. Nah, sudah didapatkan data yang lebih besar dari pivot dan yang lebih kecil dari pivot. Nah, selesai di tahap ini. Di tahap selanjutnya, yang kita lakukan adalah melakukan hal yang sama atau looping. Melakukan hal yang sama dilakukan pada data selanjutnya. Berarti dari data di sebelah kiri, kita akan mencari pivot. Pivotnya adalah 1. Nah, yang lebih kecil dari 1 diletakkan di kiri, yang lebih besar dari 1 diletakkan di kanan. Sehingga yang lebih kecil dari pivot adalah min 3 dan min 6, yang lebih kecil dari pivotnya adalah, yang lebih besar dari pivotnya adalah 2. Nah, setelah itu baru turun ke bawah lagi. Nah, ini dilakukan sampai masing-masing data bisa tunggal seperti ini ya. 2 sendiri, 1 sudah sendiri. Nah, sekarang ini yang dibuat tunggal. Berarti ini kita mengambil pivotnya adalah min 6. Nah, min 6 yang lebih kecil diletakkan di kiri, yang lebih besar diletakkan di kanan. Karena min 6 ini lebih kecil dari min 3, maka dia di sebelah kiri, min 3 di sebelah kanan. Nah, selesai tahap di sisi kiri, kita ke tahap sisi kanan. Nah, sekarang di data yang di sebelah kanan ini kita ambil pivotnya adalah 6. Jadi yang lebih kecil dari 6 di sebelah kiri adalah 5, yang lebih besar daripada 6 di sebelah kanan yaitu 9 dan 8. Nah, ini sekarang kita pecah, berarti menjadi nilai pivot di sebelah kiri 8, kemudian kanan di 9. Nah, sekarang masing-masing data sudah terpecah menjadi satu-satu bagian. Sehingga sekarang kita tinggal mengurutkan, berarti untuk mengurutkannya kita tinggal ambil dari data paling kiri, berarti ini urutan 1. Urutan pertama min 6, kemudian diikuti oleh min 3, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 8, kemudian 9. Itulah data yang sudah terurut. Oke, sekian penjelasan saya tentang sorting data atau pengurutan data. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.